Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini dengan materi metode penelitian dan statistik. Pada kali ini masuk pada materi statistik yang akan diawali dengan teknik penyajian data. Kenapa data perlu disajikan? Karena data itu harus dikemas sehingga mudah dibaca oleh pembaca, termasuk kita sendiri, misal kita sebagai seorang peneliti. Kemudahan dalam membaca data itu akan mempermudah kita dalam melakukan interpretasi data tersebut sehingga kita tidak kebingungan. Ya, yang pertama di sini adalah diagram batang. Saya mencoba untuk sharing gimana caranya membuat diagram batang. Saya sudah buat data di sini di Excel, di mana saya coba ini adalah tingkat pendidikan dari karyawan SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3. Nah, seperti ini. Nah, untuk diagram batang yang pertama di sini tadi dalam PowerPoint itu tingkatnya ini adalah jumlahnya. Jadi kita fokus pada jenjangnya dan jumlahnya. Kita coba buat yang pertama di sini. Selanjutnya kita tekan kontrol. Nah, drag. Oke, langsung kita bisa insert kolom di sini. Kita bisa, nah, 2 dimensi. Ini adalah diagram batangnya. Kemudian kita lihat di sini, ini bisa diganti pendidikan pegawai, bisa diganti. Ini bisa langsung bisa diganti. Nah, misal kita ganti pendidikan pegawai PX. Nah, misal seperti itu. Ini juga bisa diganti-ganti warnanya. Nah, warna bisa diganti, bisa diubah-ubah sesuai dengan selera. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lihat contoh yang kedua adalah diagram batang, tetapi dia mendatar. Diagram batang mendatar sama juga tadi, kita fokusnya pada jumlah, maka kita fokus pada jenjang pendidikan dan jumlah. Oke, setelah itu kita insert. Nah, di sini ada bar. Kita bisa klik. Oke, bisa di sini. Ini warna juga bisa kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita akan coba selanjutnya adalah, nah, penyajian data, diagram batang majemuk. Diagram batang majemuk ini kalau kita lihat itu berarti dia menempelkan antara dua variabel yang di sini laki-laki dan perempuan. Jadi dengan demikian maka kita bisa melihat banyak mana sih perempuan dan laki-laki pada setiap jenjangnya. Nah, ini jadi data jadi tervisualisasi demikian. Caranya adalah kita fokus pada jenjang dan laki-laki perempuannya. Nah, insert kolom bar. Nah, ada diagram majemuk. Coba mana diagram majemuknya? Nah, diagram majemuknya ya. Oke, di sini kita bisa lihat, oh ternyata memang untuk jenjang-jenjang tertentu perempuan relatif lebih sedikit, laki-lakinya lebih banyak, kecuali di yang SMP, seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah diagram batang bertingkat. Diagram batang bertingkat cenderung berorientasi pada total dari jumlah setiap jenjangnya. Oke, gimana caranya? Sama, kita blok laki-laki perempuan, kemudian insert, kemudian ini. Nah, misal warnanya kok seperti itu, bisa diganti? Bisa. Oke. Nah, kita berlanjut ke selanjutnya, diagram pie chart. Kita pakai pie chart. Pada saat menggunakan pie chart ini kita tentunya berorientasinya adalah pada
data saya sudah siapkan di sini. Data ini pie chart ini berarti kita lihat di sini SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA-nya berapa, SD3-nya berapa, S1-nya berapa, S2-nya berapa, S3-nya berapa. Ini berorientasi berarti pada jumlah. Nah, berarti kita tag ya, kita blok sama seperti yang pertama tadi. Lalu kita insert. Nah, di sini ada pie chart. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan kita tentunya akan kesulitan untuk mencari berapa persennya. Ini bisa kita di sini ada banyak ini. Nah, bisa kita klik seperti ini. Oke, seperti itu. Kita bisa besarkan. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, di sini. Nah, ini untuk mempermudah saja dia mana, hasilnya mana, ya seperti ini. Oke, tidak masalah. Nah, selanjutnya misal teman-teman tidak suka dengan warnanya, bisa diganti. Atau kalau mau misal mau custom, bisa juga diganti pakai dengan format. Nah, ini fill-nya diganti aja, misalnya mau diganti kuning. Nah, itu bisa, tidak masalah. Nah, ini data ini teman-teman coba pelajari kira-kira. Oh iya, ini data proporsi, ini cenderung ke proporsi. Jadi jumlah itu terbagi menjadi SD, SMP, SMA dan seterusnya. Selanjutnya adalah mengenai grafik. Nah, ini adalah grafik, visualisasi grafik. Grafik ini cenderung ada hubungan antara data sebelum dan data sesudah. Jadi ada performance-nya. Performance-nya itu seperti apa dari tahun ke tahun. Nah, makanya datanya yang cocok di sini saya buatkan yaitu data penjualan mobil. Jumlah mobil yang terjual tahun 2010 misal 1001, selanjutnya meningkat hingga tahun 2020 itu adalah 2300. Nah, ini cocok data ini dipaparkan dengan menggunakan grafik. Karena filosofinya grafik itu kan dia itu menyatu atau terhubung antara tahun sebelum dan tahun sesudah atau data sebelum dan data sesudah. Jadi memang harus ada di situ tuh hubungan yang akan diperlihatkan. Dengan demikian maka kita lebih mudah. Dengan mudah kita langsung bilang oh iya memang ada grafik peningkatan, kecuali pada tahun di situ tahun 2017 karena ada penurunan sedikit sekali. Oke. Selanjutnya ada script plot. Nah, script plot ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan sebaran data yang terkait dengan dua variabel yang saling berkaitan. Misal dalam kesempatan kali ini saya akan coba di sini mendefinisikan data ujian nasional dan IPK. Jadi seberapa kuat korelasi atau hubungan antara nilai dan IPK. Nah, itu bisa dilihat dari sebaran datanya seperti ini. Sudah saya siapkan datanya di sini. Mahasiswa pertama itu nilai nya 33, IPK-nya 3,9. Mahasiswa kedua itu nilai nya 30 dan IPK-nya 3,75 dan seterusnya. Itu kita bisa plot di sini. Kita bisa insert. Nah, ini scatter plot. Nah, di sini. Nah, ini datanya kok agak sedikit beda. Maksudnya sedikit beda itu adalah yang ini tadi bisa cantik, dia bisa full screen gini, yang ini tidak. Ya, ini bisa kita modifikasi. Modifikasinya kita bisa klik. Ini batasnya kan 2. Nah, kita bisa klik. Nah, kita bisa format axis. Format axis. Di sini kita lihat pada kolom teratas axis option. Nah, untuk minimumnya di sini kan auto.
Autonya di situ nilainya 0. Kita bisa buat fix. Nah, fixnya minimumnya 2,5. Untuk laptop saya itu menggunakan tanda titik pada tanda koma itu ya. Titik, koma 5. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini berubah. Nah, kita juga ini masih ada. Nah, untuk data di sini kenapa bisa seperti ini? Kita format axis. Misal ini minimumnya kita buat 20. Oke, datanya menjadi lebih jelas, lebih kelihatan. Oke, seperti ini, lebih jelas dan lebih kelihatan. Nah, berikut adalah paparan data, penyajian data. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon bantuan untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.